Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi selamat malam, wabarakatuh. Kak. Baik, hari ini kita bertemu di pertemuan kelima untuk mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Prof. Ronald Surya Putra STMM. Sebelum kita mulai perkuliahan malam hari ini, marilah kita berdoa agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat ke depannya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, langsung saja Bapak Ibu, mari kita mulai perkuliahan hari ini. Kepada Bapak Ronald, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Novanda. Selamat malam Bapak Ibu. Pertama-tama saya minta maaf karena hari ini kita mulainya agak terlambat karena yaitu tiba-tiba ada meeting yang belum selesai di jam kantor, jadi tetap harus di-extend. Oke, hari ini seharusnya materinya nggak banyak Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar mengenai dropshipper. Artinya kita belajar bagaimana cara mengumpulkan modal. Kan biasanya kalau entrepreneur itu kendalanya apa? Oh, saya nggak bisa menjadi wirausaha kalau saya tidak punya modal. Nah, pertanyaan seperti itu tuh menurut saya atau statement seperti itu kurang tepat Bapak Ibu. Karena kalau kita selalu mengacunya dengan kelemahannya kita, akhirnya kan kita nggak bisa menjadi suatu yang lebih maju. Artinya modal itu memang dibutuhkan, tapi bukan segalanya. Ketika kita nggak punya modal, kita nggak bisa melakukan sesuatu. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk meng-create modal. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan metode dropshipper. Apakah ada Bapak Ibu dari sini yang punya pengalaman untuk menjalankan proses dropshipper itu sendiri seperti apa? Oke ya, jadi nanti kita sama-sama belajar hari ini bagaimana cara atau mekanisme kerja dari dropshipper itu seperti apa. Ini semakin ke sini pertemuannya yang hadir semakin banyak ya Bapak Ibu ya. Ini ironi maksudnya, ironi. Jadi yang muncul semakin sedikit. Oke, tapi tidak apa-apa. Nanti supaya ini akan ada catatannya ya Mbak Novanda ya. Yang hadir siapa kayak gitu-gitu ya. Ya, betul Pak. Oke, ya jadi yang hadir kan otomatis harus mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan teman-teman yang tidak pernah hadir gitu ya. Ya, Oke, oke, saya akan mulai coba untuk share screen terlebih dahulu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana cara menjalankan yang namanya dropshipping bisnis. Nah, mekanismenya seperti apa? Apakah dropshipping ini sama dengan retail atau dan seterusnya? Kita akan belajar sama-sama. Kalau menurut Bapak Ibu, pasti sering dengar lah ya istilah mengenai dropshipping. Menurut Bapak Ibu, dropshipping itu apa? Ada yang bisa bantu? Eh, Sepertinya penjualan tangan kedua gitu, Pak. Tangan kedua. Lalu kalau ya ada benernya. Kalau penjualan tangan kedua, lalu bedanya dengan reseller apa, Pak? Ya, beda Pak. Kalau reseller itu kan mereka menjual dan memiliki produk juga ya, seller. Tapi kalau Hmm, shipping ini dia punya produk, tapi produk orang dia tidak nyetok Pak. Biasanya kalau drop shipping Oke, itu. terima kasih Pak Dani. Kata kuncinya itu Bapak Ibu. Dropshipping itu kita tidak nyetok. Artinya, kita jualan produknya itu bisa jualan produk apapun, tapi kita tidak pernah melakukan proses stok. Itu kunci dari dropshipping. Jadi, dropshipping sendiri itu merupakan tipe bisnis yang menjual sesuatu, bisa itu produk apapun, tapi tanpa harus melakukan stok barang secara fisik. Oke, jadi si supplier itu akan mengirimkan produk setelah pembeli menyelesaikan transaksi. Bahkan Bapak Ibu dalam perkembangannya gini, biasanya kan akhirnya kan biaya pengirimannya akan jadi mahal karena kan harus dikirimkan dulu ke kita sebagai si dropshipper, kemudian si dropshipper baru dikirimkan ke pembelinya kan. Jadi ongkos kirimnya jadi double. Nah, mekanisme dropshipping yang baru pun sekarang semakin berkembang Bapak Ibu. Artinya si penjual asalnya, jadi penjual intinya itu bisa langsung mengirimkan barangnya ke kliennya kita. Jadi kita hanya benar-benar perantara tanpa produk itu dilewatkan kita. Itu proses dropshipping juga seperti itu. Sampai sini, apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Oke ya, kita lanjutkan.
Nah, skema dari dropship sendiri itu adalah pertama gini, kita pasti harus mencari yang namanya penjual. Penjual itu bisa aja reseller, bisa aja produsen, bisa aja tangan pertama, bisa aja tangan keberapa, itu bebas Bapak Ibu. Yang terpenting adalah harganya sesuai. Kenapa? Kalau harganya terlalu mahal, otomatis kita pasti nggak akan bisa jual kan. Jadi yang pertama kita cari dulu, mencari informasi dulu. Kira-kira kita kalau misalnya gini, saya mau jualan plastik. Kalau jualan plastik, berarti saya ngambilnya kemana? Itu ada catatannya. Sudah kita compare dengan berbagai macam sumber, baik itu nanti dari sisi perusahaannya langsung, atau misalnya sudah dari sisi reseller dan lain-lain. Tapi kita sudah mengcompare. Lalu kita bikin menu, Bapak Ibu. Kita bikin menu. Oh, kita tuh bisa jualannya misalnya jualannya apa misalnya? Eh Bolpen, apapun, misalnya alat tulis dan lain-lain, apapun. Setelah kita punya listnya, kita bisa mulai menawarkan produknya kita. Ketika kita menawarkan produknya kita, cuma tinggal kita komunikasikan ke reseller atau ke perusahaan untuk melakukan proses pengiriman. Dan kita cukup memonitor bahwa proses pengiriman itu sudah terjadi. Oke, pertanyaannya Bapak Ibu, cara untuk menentukan di mana kita harus mengambil barang, caranya gimana? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Mencari suppliernya, Pak. Cari supplier. Nah, cari supplier caranya gimana? Bisa melalui e-commerce. Bisa melalui e-commerce, kemudian, oh iya, ini menarik. Bisa melalui e-commerce. Caranya gimana, Bu? Melalui e-commerce, caranya nanti bagaimana? Kalau melalui e-commerce itu kita punya online sendiri nih Pak. Terus kita jual produk dari eh, toko-toko yang memang sudah menjual produk tersebut. Kita melakukan pembelian di toko tersebut, kemudian nanti ada pilihan untuk kita kirim sebagai dropshipper dan nantinya kita masukkan alamat yang si pembeli melakukan pembelian di kita gitu Pak. Oh ya, ya, e-commerce sekarang ada aplikasi untuk yang dropshipper ya sekarang. Nah, cuma pertanyaan saya gini, kalau misalnya kita melakukan pembeliannya itu di e-commerce, kan konsumen yang mau beli di kita tuh kan juga bisa melakukan ngecek sendiri harganya di e-commerce-nya kan. Nah, sedangkan kita kan pasti harus mengambil keuntungan dari e-commerce yang kita beli kan. Nah, lalu caranya gimana supaya harganya kita tetap bisa masuk atau tetap bisa bersaing? Ya, kalau dari saya sih Pak, biasanya eh, kita itu ada kesepakatan sih Pak, apa sellernya misalnya atau e-commerce itu. Dan e-commerce itu atau seller itu benar-benar melayani untuk skema menjualnya itu dengan sistem dropshipper. Jadi kita Hmm, sama, kita member di dia, kemudian kita menjadi relasi, jadi rekanan, dan dia benar-benar melayani kita, Pak. Nanti produk-produk mereka update ke kita. Gitu. ya, Biasanya terima kasih Pak Dani. Jadi benar ya Bapak Ibu, ketika kita ada konsepnya dropshipper di e-commerce apapun seperti itu, harganya akan beda memang Bapak Ibu. Jadi harganya memang sudah akan turun dibandingkan harga publish yang dijual oleh si e-commerce itu untuk apa ya, untuk umum. Artinya untuk e-commerce yang melayani proses dropshipper itu memang ada diskonnya berapa persen. Itu memang aturannya, makanya aplikasi dropshipper itu tetap bisa berfungsi. Kenapa? Kalau ternyata nggak ada potongan harganya, ya otomatis kita nggak bisa jual harganya kan. Harganya karena akan lebih tinggi. Jadi, artinya apa? Prosesnya adalah cara kerja dari dropshipping sendiri itu adalah kita mengambil keuntungan dengan melakukan proses markup harga. Kalau dulu masih enak, Bapak Ibu. Zaman dulu kan e-commerce tuh belum apa ya, semarak seperti sekarang bahwa semua orang bisa menggunakan e-commerce, masih jarang yang paham. Jadi ketika kita melakukan proses markup harga itu nggak akan ada banyak yang tahu karena proses komparasinya masih jarang atau masih susah untuk dilakukan. Makanya kalau dulu proses dropshipping dilakukan, itu kita bisa memasang harga yang lebih tinggi dari harga dasar yang ditetapkan oleh supplier dengan mudahnya Bapak Ibu. Apalagi kalau kita misalnya masuk ke apa ke pedalaman, keluar pulau, sesuatu yang memang tidak terjangkau teknologi dan seterusnya, konsep dropshipper ini akan tetap bisa dilakukan dengan baik. Tapi masalahnya dengan kemajuan teknologi,
Kan sekarang apa? Semua lapisan masyarakat itu bisa mengakses e-commerce dengan mudahnya. Artinya kalau kita menemukan harga satu buah bolpen itu 5.000, orang lain juga akan bisa menemukan satu buah bolpen itu 5.000. Benar, tadi tadi Pak Dani sama Bu Sufi kan ngasih rekomendasi, Bu, di e-commerce itu ada aplikasi untuk milih kita sebagai dropshipper. Benar, satu. Cara lainnya Bapak Ibu, gimana? Cara untuk menentukan suppliernya kita. Ada yang bisa bantu? Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu, kan e-commerce itu kan sekarang banyak banget yang melakukan proses yang namanya apa? Diskon harga, potongan harga, apa tuh? Belanja 11.11, belanja 12.12, kemudian apa? Potongan harga midnight sale dan seterusnya kayak gitu kan. Itu yang dimanfaatkan dropshipper, Bapak Ibu. Karena kan tidak semua customer itu akan mengikuti proses diskon atau mengikuti harga-harga seperti itu. Jadi yang diambil adalah barang yang dijualnya adalah dengan sudah dapat diskon besar dari si e-commerce itu. Artinya selisih harga diskonnya itu yang akan menjadi keuntungan buat si dropshipper. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak Ronald. Silakan, Pak. Ya, Pak. Tips untuk menentukan markup harga itu biasanya dalam hal apa aja ya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang pertama, kalau masalah ongkos kirim kan pasti semua akan relatif sama, Pak Kiki dan teman-teman semua. Tapi yang terpenting adalah kita tidak bisa menaikkan harganya kita lebih tinggi jauh dibandingkan kompetitor. Artinya ketika kita masuk ke e-commerce, industri e-commerce itu harganya berapa, kita nggak akan bisa jauh-jauh dari sana. Nah, tapi ada tips dan triknya Bapak Ibu. Misalnya gini, kok ternyata susah banget ya. Bolpen ini semua e-commerce tuh jualnya harga 5.000, saya dapatnya juga harganya sekitar 5.000. Jadi artinya ketika saya mau jualan ya otomatis saya nggak akan bisa jualan kan Bapak Ibu. Caranya lalu gimana? Nah, caranya kita bundling Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu saya bundling itu apa? Ada yang bisa bantu? Mohon maaf, pertanyaan bisa diulang, Prof. Jadi kan ketika kita ternyata tidak bisa menemukan supplier dengan harga yang murah, misalnya gini, bolpen, kita ada permintaan bolpen. Semua e-commerce menawarkan harganya sekitar 5.000. Dan kita tidak bisa menemukan supplier manapun dengan harga yang di bawah 5.000. Strategi penjualannya lalu apa? Apa seperti promosi buy one get one gitu ya, Prof? Bisa seperti itu atau kita bundling. Kalau Bundling ini gini, bundling tuh setahu saya gini Pak, misal pulpen sama pensil atau pulpen sama penggaris. benar, Jadi nanti ada keuntungan di salah satu pulpennya atau di barang yang lainnya. Itu sih Pak. benar, benar. Artinya, ketika itu dua barang dijadikan satu, itu bundling itu prosesnya seperti itu, akhirnya kan konsumen itu tidak bisa mendeteksi harga satu produknya itu berapa, satu produknya berapa. Nah, dari situ benar yang kayak Bu Erna dijelaskan, oh, yang satunya itu harganya persis sama, tapi yang satunya saya ngambil keuntungan. Saya gabungkan jadi satu, maka saya tetap mendapatkan keuntungan. Tapi konsumennya nggak bisa tahu, karena yang mana ya, yang ini harganya sama atau mahal, karena sudah, artinya kan sudah dalam paket yang berbeda. Contohnya, misalnya gini, kita bikin parcel, itu kan kita nggak bisa cek, ini harganya lebih mahal atau lebih murah ya dibandingkan per itemnya kayak gitu-gitu. Karena jumlahnya dibanding tuh jumlah yang agak banyak. Nah, itu konsep yang juga bisa diterapkan untuk proses dropshipper. Ketika kita ternyata banyak permintaan untuk bolpen, tapi saya tidak punya supplier bolpen yang bagus. Yang saya punya supplier yang bagus adalah tempat pensilnya nih. Jadi kita bandingkan tempat pensil sama keuntungan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Internet saya nggak stable. Oke, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan, Bu. Terus apa bedanya saat kita mau check out di Shopee, Pak? Saat kita check out di Shopee kan ada pilihan sebagai kirim sebagai dropshipper. Terus kalau kita memilih itu, Pak, kita kan nggak ada kayak dapat potongan diskon atau dapat apa gitu, Pak. Apakah hanya apakah hanya mencari nama saja, Pak?
Oh, Terima kasih, itu Pak. ada, Bu. Kalau kita milihnya kita sebagai dropshipper, itu akan ada perbedaan harga. Nah, selisih harganya itu yang nanti, jadi gini, misalnya si e-commerce itu akan berjualan dengan harga 12.000 misalnya. Ketika kita sebagai dropshipper, harga yang akan dijual ke si kita kliennya kita tetap 12.000, tapi kita akan dapat potongan dari si penjualnya itu. Jadi akan ada selisih harganya dari situ. Artinya, diskon barangnya itu akan kita dapatkan, Bu. Jadi akan ada selisih harganya. Berarti kita tetap dapat keuntungan ya, Pak. Iya, Soalnya saya selama ini sering kayak gitu, cuma nggak terlalu ngecek, Pak. Dikira nggak dapat keuntungan. dapat, Bu. Cuma memang marginnya tipis. Karena gini, kadang-kadang tuh kan gini, dropshipper tuh kan biasanya kan apa ya, kayak namanya itu palu gada kan. Konsumen mau beli apapun kita pasti punya gitu kan. Nah, masalahnya ketika konsumennya minta tertentu, kita nggak punya suppliernya. Mau nggak mau kita carikan ke e-commerce. E-commerce nanti yang akan ngelola dapat barangnya, tapi ya harganya biasa-biasa aja, bukan harga yang murah. Yang kita bisa mendapatkan keuntungan langsung besar gitu. Tergantung barangnya sih memang. Tapi artinya apa? Tujuannya kita kan kalau misalnya lebih ke arah e-commerce yang kita bertindak sebagai dropshipper, itu kan lebih ke arah untuk menjaga nama baik. Bahwa supaya kliennya kita merasa, oh ya memang kalau beli ke Bu Wiji ini semua kebutuhan pasti akan bisa terpenuhi. Apapun jadi nyarinya nanti ke Bu Wiji. Jadi nanti suatu saat ketika ada barang-barang lain yang memang kita punya supplier yang bagus, baru kita bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Tapi tetap ada kok Bu, jumlahnya walaupun kecil tapi tetap ada selisihnya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Oke ya, kita Izin lanjut. bertanya, Pak. Yuk, silakan. Pak, kalau misalnya dropshipper itu berarti tidak akan tercantum toko si supplier ya, Pak ya? Pada saat pengiriman, begitu, Oh, Pak. tidak akan, Bu. Karena ketika kita nanti ngisi sebagai dropshipper, kita harus ngisikan lagi data kita. Jadi nanti asumsinya yang akan terkirim namanya itu adalah namanya kita, yang kita inputkan itu. Jadi ya, itu kan maksudnya kan etikanya kalau misalnya nanti kita sebagai dropshipper yang muncul nama suppliernya, ya akhirnya kan kliennya kita akan langsung ke suppliernya gitu ya, Bu. Jadi memang ada data yang harus diinput. Nah, makasih. Ya, terima kasih Bu Antik. Oke, apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Oke, pertanyaan Bertanya, Pak. saya. Oh ya, silakan, silakan Pak. Oh, jadi gini Pak, kadang sebuah toko misalkan buka toko di marketplace itu, toko ini dropshipper. Mm-mm. Terkadang mendapati customer yang sangat detail masalah harga. Biasanya kalau customer itu melihat kebanyakan itu dihargakan Pak. Nah, Mm-mm. cara mereka kadang kalau untuk toko-toko dropshipper itu biasanya mereka jarang sekali melayani pengiriman secara cepat yaitu instan gitu Pak. Karena kan butuh proses dengan seller yang pusatnya gitu. Jadi kebanyakan tuh customer itu mendetek sebuah toko ini dropshipper kayaknya atau toko langsung. Jadi mereka melihat dengan via kirim mereka yang nggak ada melayani kiriman instan itu, jadi mereka tahu kalau ini adalah toko dropshipper dan mindsetnya mereka adalah harga ini pasti lebih mahal. Itu menyikapinya kayak gimana ya Pak? Oke, yang Sebagai pertama toko dropshipper gitu. uh, toko dropshipper itu kan tidak akan masuk di jarang toko dropshipper itu yang dia punya store online, Pak. Jadi artinya yang kita tawarkan adalah dengan menggunakan media lain, misalnya WhatsApp Blast, kemudian melalui email dan lain-lain. Nah, ketika kita mau memenuhi, jadi kan artinya kita mencari kliennya bukan melalui e-commerce. Jarang yang kayak orang jualan dropshipper tapi dia punya store online. Kecuali dia punya produk-produk yang lain ya Pak. Jadi misalnya dia misalnya punya 4 produknya dia sendiri, tapi untuk menambahkan karakteristik produk-produk yang lain dia tetap masukkan di store-nya, tapi dia punya produk utamanya. Hanya untuk menambah variasi dari produk yang dijalankan, sisanya dia melakukan sebagai dropshipper. Tapi dia punya store. Tapi kebanyakan untuk dropshipper yang murni dropshipper itu harusnya tidak ada store-nya Pak. Jadi dia akan cenderung menawarkan produknya itu melalui
kenalannya, melalui WhatsApp grupnya dan seterusnya kayak gitu. Setelah ada pesanan, baru dia melakukan pembeliannya melalui e-commerce. Nah, artinya proses pengirimannya itu tidak akan ada bedanya dengan kita belanja secara langsung di e-commerce, Pak. Karena itu kan seakan-akan kayak kita secara langsung belanja di e-commerce, tapi namanya aja pengirimannya diganti dengan kliennya kita. Gitu ya, maksudnya Pak Dhani pertanyaannya itu atau ada hal lain? Iya Pak, jadi sebenarnya sih lebih ke marketplace sih Pak, seperti di Tokopedia atau Shopee gitu. Kan ada juga yang benar toko itu utuh dropshipper dan mereka itu via kirim itu nggak melayani instan ataupun seperti someday gitu. Jadi customer tahu kalau toko ini benar-benar dropshipper. Jadi ya minat konsumen itu jadi berkurang di situ Pak. Ya, nanti coba saya cek ya Pak Dhani. Apakah memang ada kayak di e-commerce kayak Tokopedia, Shopee itu yang murni hanya dropshipper? Karena setahu saya kok enggak ada itu. Benar Pak. Karena ketika tahu bahwa toko itu adalah toko dropshipper, otomatis klien nggak akan milih ke sana. Karena kan gimana-gimana semuanya tahu bahwa dropshipper itu pasti mengambil benefit atau profit tambahan kan. Jadi harga produknya pasti akan lebih mahal. Biasanya yang terjadi itu pasti akan digabungkan, Pak. Jadi artinya kita punya produk utama yang mau kita jual, tapi untuk membuat store-nya kita itu terlihat lengkap, ditambahkan produk-produk yang lain. Nah, produk yang lain itu baru ketika nanti ada pembelian, baru dibelikan melalui prosesnya dropshipper. Tapi kalau yang murni benar-benar full, dia hanya toko sebagai dropshipper, itu setahu saya belum ada, Pak. Tapi saya coba saya cek ya, di Tokopedia atau Shopee ya. Atau Pak Dhani punya kasusnya? Ada contohnya yang memang murni hanya dropshipper? Ya maksudnya pernah sih Pak, maksudnya mau beli sesuatu, kok ini dia nggak melayani instan dan someday. Jadi kan berarti dropshipper nih, makanya Hmm. harganya lebih tinggi. Oh, itu juga belum tentu Pak Dhani. Bisa aja karena dia tidak punya kerjasama dengan jasa pengiriman. Karena kan jasa pengiriman ini kan juga kerjasama. Dan biasanya supaya harganya nggak mahal, dia cari jasa pengiriman yang relatif harganya murah. Makanya nggak ada yang cepat itu. Tapi belum tentu dia dropshipper, Pak. Cuma koneksinya aja dengan jasa pengirimannya aja yang tidak terlalu banyak. Baik Pak, Ya, terima kasih terima Pak kasih. Nona. Terima kasih, Pak Dhani. Apakah ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Eh, izin ini Prof mau menanggapi Oke. perihal tadi Pak Bang Dani ya. Silakan. Eh, kan Mentari juga punya akun Shopee sendiri ya Prof. Itu pun kita ada waktu-waktu tertentu untuk mengaktifkan kayak semacam si Grab Mm-mm. dan Gojek gitu ya Prof. Nah, karena kalau udah kita mengaktifkan dua pengiriman itu, apalagi instan, kita harus buru-buru terima. Karena kalau misalnya kita nggak langsung terima, itu nanti ada penilaian tersendiri dari e-commerce-nya tersebut. Jadi nanti toko kita tuh jelek, apa segala macam gitu sih Prof. Apalagi kalau misalnya kita sampai terlambat untuk menerima pemesanannya gitu. Jadi kalau untuk Shopee sendiri di bookstore, pengalaman saya, untuk mengaktifkan ekspedisi aktifkan Gojek maupun Grab yang instan itu di waktu-waktu tertentu aja sih Prof. Kecuali ada permintaan customer yang urgent atau seperti apa, kita baru mengaktifkan. Tapi setelah dia udah order, kita langsung matikan kembali. Seperti itu, Bang Dani. Terima kasih. Ya, terima kasih informasinya, Bu Sulfi. Ya, nah, berarti Bu Sulfi punya pengalaman ya untuk ngelola industri jual beli di Shopee ya, Bu ya, berarti ya. Saya yang pegang akunnya, Prof. Ya, ya. Bu mungkin bisa di-sharingkan. Itu ada dropshipper nggak di situ? Menawarkan fasilitas dropshipper nggak? Kalau untuk kayak semacam pilihan kita matiin dropshipper itu nggak ada Prof. Cuma balik lagi dari kitanya, kita mau terima atau tidak gitu. Karena kan ketika toko lain order ke kita dengan atas nama toko dia sendiri, eh, itu kita sendiri yang proses untuk pemakingan dan pengiriman ke ekspedisinya. Kalau misalnya kita nggak terima, kita harus meng-cancel dan itu ada penilaian jelek dari sistem online-nya Hmm. sendiri. Seperti itu sih, Prof. Oke, oke. Ada gambaran nggak Bu? Pernah nggak maksudnya menjalankan kayak konsepnya dropshipper tuh, terus selisih harganya ada selisih harga nggak? Ada, Prof. Kadang suka saya ngecek nih, misalnya ada pesanan masuk, terus di situ ada Hmm. keterangannya tuh ada di di faktur kalau nggak salah.
ada tulisan dropshipper. Nah, terus nama toko yang beli sama dikirim ke customer. Saya suka iseng-iseng ngecek ini toko ini jual apa aja sih gitu. Dan ternyata mereka memang pasang harga lebih mahal dari harga kita. Oh, berarti nggak dipotong dari harga eh, mentarinya. Jadi Enggak, oh enggak. enggak. Jadi si penjual kedua dia beli dan sudah tertera di apa di online shopnya. Terus ada juga pernah eh, kalau nggak salah dia punya akun di blibli.com. Terus kemudian dia WhatsApp ke nomor Mentari Bookstore. Terus dia mohon izin, Mbak bisa tolong proses nggak kita dropship di akun ini gitu. Terus saya Hmm. bilang boleh, tapi ekspedisinya harus yang kerjasama dengan kita gitu kan, Prof. Ya udah, terus dia bilang, oh iya Mbak, ini ekspedisinya pakai ini. Ya udah, akhirnya kita proses seperti itu. Dan dia transfer manual kalau yang seperti itu, kalau yang lewat WhatsApp. Oke, Memang harganya jauh lebih mahal. ini menarik. Karena setahu saya, jadi ada kayak teman saya yang melakukan proses dropship tuh bedanya sekitar 5% kalau nggak salah ya. Tapi ya itu mungkin kebijakan dari masing-masing toko mungkin ya. Apakah mau mau menjalankan atau enggak kayak gitu. Betul, Prof. Kadang kalau sebagai sales, kok sales ditolak gitu. Kadang kan dari depan mata gitu kan. Hmm. Daripada ditolak, ya udah hajar aja gitu. Iya, benar-benar. Terima kasih Bu Sufi buat sharingnya. Kayak gini enak ya. Jadi ada sharingnya akan lebih sesuai dengan kondisi nyatanya gitu kan. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Eh, Oh, ingin silakan coba Pak Anwar. nanya ke Mbak Sulfi sih. Jadi Mbak Sulfi itu dropshipper yang di marketplace itu mengganggu akun Mbak Sulfi atau enggak ya kalau kayak gitu? Sejauh ini enggak. Biasa aja Bang Anom. Proses penjualan biasa aja. Dia order ke kita, cuma bedanya apa di labelnya itu nama si penjual kedua gitu. Bukan nama Iya. Mentari. Jadi misalnya ini Iya. Bang Anom, nama tokonya Bang Dani, bukan nama Mentari. Jadi Bang Dani beli ke Mentari terus dikirimnya ke Bang Anom gitu. Harganya mah tetap ya, harga. Harga dari Bang Dani beli ke saya harga tetap, tapi dari Bang Anom beli ke Bang Dani itu harganya di atas dari harga Mentari. Oke. Oke, terima Iya. kasih. Ini informasi Makasih menarik Bang Pak Anom. Anom dan juga Bapak Ibu. Ini berarti karena memang Mentari mengaktifkan ada aplikasi dropshippernya, tapi secara harganya enggak. Mohon maaf, Prof, kalau untuk di online sendiri kita nggak bisa menonaktifkan atau aktifkan dropshipper, Prof. Karena kita sudah sempat tanya ke customer service-nya, yang Hmm. sistem kayak gitu nggak ada. Oh, jadi mau nggak mau semuanya harus melayani ya? Iya, betul, Prof. Oke. Karena kalau di online kan kita ada maksimal menolak pesanan customer seperti itu sih, Prof. Kalau kita sudah melebihi, itu kita kena penalti. Hmm. Iya, ya. Ya, memang harus diakui Bapak Ibu. Konsep dropshipper ini memang kalau kita memang tidak punya supplier yang bagus, agak susah. Karena apa? Yaitu semua industri e-commerce itu kan semua bisa diakses oleh siapapun sekarang. Nah, artinya yaitu konsep bundling itu yang masih bisa dilakukan untuk mendapatkan profit dengan menggunakan prosesnya dropshipper ini. Oke, ada pertanyaan atau masukan lagi Bapak Ibu? Oke ya, kita lanjutkan. Nah, tadi ini sempat kita bahas bahwa seharusnya apa sih yang membedakan antara dropshipping dan reseller itu apa? Jadi secara konsep bisnisnya relatif sama lah ya. Jadi kita sama-sama tidak ikut memproduksi, kita hanya menyalurkan barang. Cuma kalau yang satu si dropship itu sendiri menawarkan barang atau konsumen dulu dan dia tidak melakukan proses stocking. Artinya apa? Ketika barangnya ditawarkan, ketika ada permintaan, baru kita cari supplier yang paling murah. Makanya proses dropship sendiri kan dari awal kita berusaha mengumpulkan supplier sebanyak mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan dari produk yang akan ditawarkan. Nanti cuma tinggal dicari. Artinya misalnya, oh kalau saya permintaannya lagi ini, terus langsung kita ngecek bisa ke store-store berbagai macam. Kan kadang-kadang tuh ada store yang selalu memberikan diskon-diskon. Nah itu yang kita ambil. Selisih diskonnya itu yang akan kita gunakan untuk dilakukan proses penjualan. Nah, kalau reseller kan kita melakukan stocking. Artinya tanpa ada permintaan dari konsumen, tanpa tahu bahwa produk itu bakal laku atau tidak laku, kita langsung membeli.
Artinya apa? Harganya otomatis akan lebih rendah. Jadi ketika nanti kita mau markup harganya, itu akan relatif lebih mudah. Tapi susahnya, kalau dropship itu kan barang yang kita beli itu sudah tahu pembelinya. Jadi pasti barangnya ada yang terima. Pasti barangnya akan terjual. Nah, kalau reseller, memang harganya lebih murah karena kan beli kuantiti banyak kan biasanya. Beli kuantiti banyak, tapi kita nggak ngerti yang bakal beli itu siapa. Oke, kalau Bapak Ibu pernah mengikuti fenomena factory outlet, ada yang pernah pernah ngikutin nggak? Factory outlet tuh kayak misalnya kalau dulu di Bandung ada factory outlet yang sangat terkenal banget yang jual fashion segala macam barang apa baju dengan brand-brand tertentu apa segala macam yang jual dengan harga murah itu kan konsepnya sempat booming Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu. Itu bayangkan Bapak Ibu, kalau kita beli barangnya per satu bijinya kita jual di outlet itu misalnya sekitar 100.000, itu harga pulangnya hanya sekitar 30.000 Bapak Ibu. Nah, susahnya tapi apa? Kan kita belinya per kontainer. Jadi beli produk-produk dari China, kemudian dikirimkan dengan menggunakan kontainer, tapi kita nggak bisa milih. Barang yang mau kita dapatkan itu apa? Yang penting semua jenis fashion dimasukkan dalam satu kontainer, silakan aja, ukuran pun kita nggak bisa milih. Artinya, memang secara per satu unitnya, markup harga keuntungannya kan besar. 30.000 ke 100.000 kan. Tapi barang cacatnya juga relatif banyak. Nah, itu makanya kita harus pinter-pinter ketika itu memilih supplier yang cocok untuk proses fashion. Tapi kan banyak banget kan Bapak Ibu, ketika periode itu factory outlet itu banyak yang sangat berhasil. Walaupun jangka jangka life cycle-nya kan cuma pendek banget, tapi itu sudah menghasilkan profit yang relatif besar. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, eh Silakan mau Bu. tanya, pembelian barang yang tadi kayak konter gitu jatuhnya barang thrift bukan sih, Pak? Belum tentu Bu. Belum ya? Ada yang memang sengaja untuk barang thrift, tapi ada yang barang baru, tapi yang memang kayak massal dulu, Bu. Jadi kayak karena kan barang-barang dari China ini kok diproduksi kan selalu dalam jumlah yang besar banget. Tapi itu bukan barang thrift. Cuma memang secara kualitinya ada yang kualitinya bagus, ada yang kualitinya memang nggak bagus. Ya banyak cacatnya itu kan yang Ya, sedikit apa terus tapi tetap bisa dijual juga. Saya soalnya pernah lihat juga di media sosial gitu ya, beli paket usaha segini gitu harganya, mm-mm, dapat banyak banget baju baju ya kebanyakannya fashion sampai berapa ratus pakaian gitu. Tapi setelah mm-mm, disortir ya memang banyak cacatnya, tapi cacatnya itu tetap dijual juga. Ada mm. juga yang mau seperti itu berarti ya Pak ya. Ya, benar, benar Bu. Oke. Bahkan kalau yang kita ngacu ke zamannya factory outlet yang dulu, itu ada suatu factory outlet besar yang malah dipisah Bu. Jadi artinya produk bagusnya dia masukkan ke brand, misalnya brand A gitu, produk cacatnya dia jual ke brand B. Jadi ke toko B. Jadi memang yang A tuh yang produknya yang premium, kemudian yang B-nya ke produk yang memang produk cacatnya. Bahkan kayak misalnya nulis mereknya aja beda. Nike misalnya jadi Nike misalnya kayak gitu-gitu. Jadi ya itu tetap ada yang kayak gitu-gitu tetap ada. Tapi benar tetap bisa dijual karena kan segmennya tetap ada. Berarti Pak kalau label kayak gitu berarti label toko kita dong Pak ya. Karena kan biasanya itu gini, biasanya kan eh, produk-produk yang seperti itu kan menembak brand-brand terkenal. Jadi artinya nggak ada brand apapun yang bisa kita labeling. Kecuali memang secara bajunya bentuknya memang nggak ada brand sama sekali, kita bisa melakukan proses labeling. Artinya cuma kita kita tambahkan aja di belakang bajunya itu logonya dari perusahaan kita bisa. Tapi jarang Bu, karena kan itu biaya lagi kan. Sedangkan kan setiap orang kan juga tahu bahwa oh ya ini kan produknya factory outlet. Jadi ya nggak berharap yang gimana-gimana dengan mereknya segala macam kayak gitu. Oh, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Erna. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Saya bukan mau bertanya sih, Prof. Apa?
menanggapi tadi Bu Erna, apa Mbak Erna, saya juga sebelum dulu kerja di Mentari, saya pernah kerja di kayak semacam PT Garmen gitu ya, Prof. Jadi salah satu, mungkin kalau misalnya yang tahu itu produknya apa ya? Kalau nggak salah, itu mas brandednya Matahari. Itu saya Mm-mm. lupa tahun berapa, saya pernah di situ dan ada orang dari Pasar Tanah Abang beli produk kita, tapi dia nggak boleh milih. Jadi dia beli dalam satu karung itu, isinya berkodi-kodi, mau reject, mau bagus, mau cacat apa segala macam, dia harus terima dengan kesepakatan harga. Dan di situ dia juga ada permintaan kalau si pembeli itu mau masang brand kita di toko dia, walaupun kecil gitu sih Prof. Jadi tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli seperti itu sih Prof. Iya, dan itu Terima kasih. untung-untungan ya, Bu Sulfi ya. Betul, Kadang-kadang Prof. ada Untung-untungan. yang satu apa sih itu namanya satu karung isinya bagus semua, Iya, tapi betul. kadang ada yang stong gitu kan. Mm-mm. Jadi yang biasanya itu yang kita jual kayak gitu kayak produksi lama, terus yang udah sering kita gantung di hanger displayan. Misalnya kan ada customer yang udah coba, tapi dia nggak mau beli baju tersebut, udah akhirnya masuk barang reject. Itu kita kumpulin jadi satu, dan kita menawarkan ke supplier-supplier. Biasanya kita mainnya emang ke daerah Tanah Abang seperti itu sih, Prof. Iya, Terima kasih. iya, benar, benar. Oke, ada pertanyaan atau masukan lagi Bapak Ibu? Oke ya, kita lanjut. Nah, kemudian ketika kita lebih fokus lagi kepada perbedaan antara si dropship dengan reseller, itu kita kelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama modalnya, karena dropshipper pasti nggak membutuhkan modal kan. Karena kan kita baru melakukan proses pembelian ketika sudah ada pemesanan. Karena ada Pak, berarti kan sudah ada pembayaran dulu. Kemudian yang kedua, margin keuntungan otomatis memang lebih kecil. Karena kan kita dalam arti kan hanya membelinya per satu biji gitu kan. Sedangkan reseller kan biasanya memang ngambil margin profitnya lebih besar karena jumlahnya juga akan lebih besar. Tapi keuntungannya dari sisi resikonya, dropshipper ini tidak menanggung resiko apapun. Kalau reseller resikonya kalau sampai nggak laku, berarti dia akan mengalami kerugian. Oke, kalau pertanyaan saya sekarang, berarti kalau misalnya seperti ini lebih menguntungkan dropship atau reseller, Bapak Ibu? Saya dropship, Prof. Kenapa Bu Anti? Karena kan dia tidak perlu modal yang besar dan tidak ada resiko yang besar karena harus menyimpan stok. Begitu sih, Prof. Oke, ada pendapat yang lain, Bapak Ibu? Saya Prof. Ya, silakan Pak Anom. Eh, kalau dilihat dari resikonya sih memang dropshipper itu lebih kecil resikonya. Cuman jika terjadi komplain dari customer atau klien dari kesalahan si supplier, itu kan berarti kan harus menanggung si dropshipper gitu ya Pak. Yang harus tanggung dropshipper, benar. Ya, sedangkan kesalahannya dari supplier paling di situ paling resikonya dropshipper. Iya, apalagi sekarang gini kan Bapak Ibu. Kalau belanja online tuh kita nggak ngeliat barangnya. Kalau kita ngeliat fotonya, wow, seakan-akan kualitasnya sangat luar biasa gitu kan. Belinya, oke, ukurannya kita beli ukuran L. Ternyata ketika sampai ukurannya S. Nah, itu kan kesusahan kalau beli online itu kan kayak gitu. Nah, artinya benar yang Pak Anom jelaskan. Ketika nanti akan ada komplain, yang akan terkena resiko di komplain itu adalah si dropshippernya. Artinya solusinya adalah dropshipper ini harus benar-benar eh, apa ya cermat dalam memilih supplier. Pastikan bahwa kita tuh sudah tahu barangnya. Kalau tadi misalnya Mentari Bookstore, ya sudah jelas lah kan buku. Nggak mungkin bukunya ternyata tiba-tiba bukunya jadi kecil gitu kan nggak mungkin kan. Barangnya sudah pasti bentuknya. Tapi kalau fashion ini yang agak berbahaya memang. Yaitu kayak kan banyak banget kan Bapak Ibu di sosial media kan kita beli bajunya untuk ukurannya apa, ternyata dapatnya ukurannya apa, kayak satu rumah bisa masuk dalam satu baju kayak gitu-gitu kan. Nah itu songnya versi belanja secara online itu. Nah jadi itu memang juga harus diperhatikan. Resikonya memang seakan-akan tidak ada resiko dari sisi dropshipper selama prosesnya lancar, selama prosesnya ideal. Tapi ketika ada proses yang tidak ideal, itu resikonya tetap akan mendapatkan dari sisinya si dropshipper.
Oke, dari sisi Bapak Ibu sendiri, apakah ada yang cenderung untuk milih reseller? Enggak. Oh, satu kelas semuanya sukanya yang aman-aman saja, yang penting jalan lancar kayak gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ya itu Kalau pilihan. belum, maaf Prof, kalau belum punya pangsa pasar buat jadi reseller kayaknya sulit. Kita Benar. tahu nih produk ini nama lagi laku, tapi giliran kita nyetok barang tersebut, kita nggak bisa ngejualinnya ya jadinya untung. Apa rugi, Prof? Benar, setuju. Dan itu solusinya kita itu kadangkala tidak boleh terlalu lama berpikir, Bapak Ibu. Itu kan tren kan, biasanya kan tren. Kita tahu bahwa, oh pasarnya sekarang lagi ada baju yang warnanya ungu misalnya. Tapi kita mikir, yakin nggak ya untung, yakin nggak ya untung. Trennya sudah berubah. Jadi ketika kita ngambil sebagai reseller, ngambil baju warna ungu, pasarnya sudah berubah jadi warna hijau. Nah, itu salah satu tips yang memang harus dilakukan. Reseller itu memang lebih cepat untuk menghasilkan pendapatan sesuai sesuatu yang lebih tinggi. Tapi ketika kita salah mengambil keputusan, resikonya juga akan lebih besar. Jebolnya akan lebih besar. Jadi benar kayak yang tadi Bu Sufi bilang, kalau kita sudah yakin dengan kita punya pangsa pasar, jadi reseller nggak apa-apa. Walaupun kita misalnya gini, dapat produknya 100, yang bisa dijual cuma 80. Tetap keuntungannya akan lebih besar Bapak Ibu karena margin profitnya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita sebagai dropshipper. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang proses ini adalah proses mulai dari kita dari prosesnya dropshipper dari awal sampai dengan akhirnya sampai kita bisa menghasilkan profit. Oke ya. Jadi ini ilustrasi sederhananya. Ini tapi gini Bapak Ibu, ini ilustrasi ketika dropshipper masih awal-awalnya baru muncul, bukan dalam kondisi yang sekarang. Jadi artinya si customer setuju untuk membeli misalnya apa misalnya uh, casing handphone misalnya seharga $80 misalnya. Nah, kita mendapatkan wholesale dari supplier sebesar $30. Maka dengan proses pengiriman dari dropshipper dan seterusnya kita bisa menghasilkan profit sekitar $50. Pertanyaan saya, dropshipper kalau dibandingkan dengan just tip, ada yang bisa memberikan pendapat? Lebih menarik yang mana antara dropshipper dengan just tip? Just tip, Pak. Just tip. Just tip, kenapa? Kalau just tip kan kita langsung ke tempatnya nih, Pak. Mm-mm, Lihat-lihat barangnya. mm-mm, Terus nanti kita mungkin kerjasama sama tokonya itu kalau kita tuh mau ngejualin em, via via live sih biasanya kalau untuk just tip ya. Nanti misalnya stoknya ada berapa, jadi ketahuan sih Pak kalau untuk just tip. Jadi kita bisa ngelihat barangnya juga, stoknya ada berapa, udah pasti keuntungannya juga juga langsung eh, ada kelihatan sebenarnya kalau bisa dibilang ya Pak. Karena kan kalau just tip itu kamu bayar, saya ambil kayak gitu. Gitu mm, sih. mm. Oke, ada pendapat yang lain? Just tip dengan dropshipper ini saudaraan atau musuhan atau tetanggaan atau apa kok? Adik kakak, ibu anak atau gimana Bapak Ibu? Saudara kembar kayaknya, Pak. Saudara kembar. Ya, kenapa Pak Anam bisa merupakan saudara kembar? Saudara kembar tapi beda ibu gitu ya Pak? Iya, karena sama-sama nunggu order dulu baru barangnya kita beli gitu. Iya. Bapak Ibu, just tip itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan supplier untuk meneruskan yang namanya dropshipper. Artinya ini berhubungan erat Bapak Ibu. Kan gini kan, orang just tip tuh kebanyakan pasti dia tidak membebankan biaya traveling ke just tipnya, ke biaya traveling ke luar negerinya. Karena saya kebetulan pingin ke luar negeri. Jadi biayanya nggak dibebankan itu. Kemudian mendapatkan barang live segala macam kayak gitu itu mendapatkan tambahan lah untuk mendapatkan tambahan sehingga nanti bisa mengcover untuk biaya makannya, biaya hotelnya dan lain-lain. Kalau syukur-syukur kalau bisa bisa besar ya tiket pesawatnya juga bisa di cover dan seterusnya. Tapi itu merupakan celah untuk kita mendapatkan supplier.
Artinya apa? Akhirnya kan kita tahu, oh kalau barang ini bisa membelinya di toko ini tinggal kita minta kontaknya. Artinya, ketika nanti kita dari Indonesia misalnya, terus kemudian kita ngambil ngambil barangnya nanti dari Thailand misalnya atau dari Bangkok dan seterusnya kayak gitu-gitu, otomatis marginnya akan jauh lebih besar. Artinya benar katanya Pak Anom, ini mungkin saudara kembar tapi saudara kembar yang beda ibu gitu ya. Karena ini merupakan proses kelanjutan yang sudah digunakan untuk memanfaatkan bisnis. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Di sini ada yang pernah melakukan proses just tip Bapak Ibu sebagai just tipnya, bukan yang pesan just tip ya. Saya pernah, Prof. Oh, Mbak Novanda pernah. Boleh sharing Mbak Novanda? Kalau saya sih tapi bukan beli barang yang fisik ya, Prof. Cuma just tip jasa gitu. Biasanya kalau ada ini apa, beli tiket-tiket konser kayak gitu, Prof. Maksudnya sampai sekarang masih buka jasa seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan Mbak Nova. Artinya kan sudah ada customer yang akan beli, misalnya tiket konser gitu ya. Iya, Dan betul, Pak. kalau misalnya Mbak Novanya nggak dapat tiketnya itu gimana? Ya dikembalikan uang jasanya biasanya sih, Pak. Cuman kita biasanya ada perjanjian di awal sih, Pak. Kalau misalkan ada sih biasanya yang dia itu setuju misalkan dapat nggak dapat dia dipotong biaya jasa kayak gitu. Jadi Oh, tetap untung aja sih, Pak, gitu. oh ini ide bagus loh dari idenya Mbak Novanda ini. Silakan Bapak Ibu memanfaatkan idenya Mbak Novanda menjadi kompetitornya dari Mbak Novanda. Kenapa? Oh, Boleh Boleh, nih boleh, Pak. ntar. jadi War tiket. world ticket. Iya, benar, Mbak benar. Erna mau order tiket ke Korea tuh, Kanova. Boleh, boleh, boleh. Bu Erna mau nonton apa ini? Oh, maksudnya tiket pesawat. Enggak, Pak, tiket konser. Nanti, Tiket Pak. boleh. Berarti ada bisa menghubungi lewat Mbak Novanda, Bu Erna. Siap, Tapi siap. ini ide bagus ya. Malah saya nggak pernah kepikiran ada just tip yang kayak gini. Jadi bisa dimanfaatkan Bapak Ibu ketika kita ternyata punya koneksi misalnya lah membeli membeli apa segala macam dan seterusnya bisa aja kita manfaatkan untuk kita jual juga kan. Ada yang punya pengalaman lain Bapak Ibu untuk just tip. Paling saya kalau lagi tour, lagi jalan-jalan gitu suka ada yang pesen ini ke sini gitu. Gitu aja sih, Pak. Tapi Pak Ano pasti nggak ngambil keuntungan. Paling-paling Pak Ano malah bilangnya, oke ini oleh-oleh ya, gitu ya Pak Ano. Iya, iya. Malah nggak untung Pak, malah buntung. Ya, tapi itu peluang Bapak Ibu, terutama buat Bapak Ibu yang suka tugas dinasnya keluar, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri dan seterusnya, bisa aja. Itu merupakan ide bisnis karena yaitu sekaligus bisa untuk arahnya untuk sebagai dropshipper. Dicatat aja misalnya, oh Pak Anom akan dikirim ke Manado misalnya. Di Manado ada sambal roa yang sangat enak banget segala macam kayak gitu-gitu. Tinggal dicatat nomornya nanti Bu kalau saya pesan bisa nggak langsung dikirim? Misalnya kita kayak bikin perjanjian sendiri dengan penjualnya. Itu boleh. Itu merupakan konsep dasar untuk mendapatkan supplier dengan harga yang terjangkau. Oke, ada pertanyaan atau masukan Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, keuntungan dari sisi dropshipping sendiri itu ya pastilah kita bisa mudah memulai karena kan nggak membutuhkan modal apapun. Resiko rendah, mungkin salah satu resikonya yang sempat Pak Anom jelaskan kalau tiba-tiba ternyata ada komplain dengan barang yang nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Modal tidak besar, bahkan tidak ada modal sama sekali. Kita bisa memulai dropshipping dengan modal nol dan biasanya memang tidak butuh offline store-nya karena kita bisa jualan lewat apapun. Ya. Nah, tapi kelemahannya adalah semua orang bisa melakukan yang namanya dropshipper atau dropshipping. Jadi, ketika kita berlomba-lomba dengan berbagai macam kompetitor yang tidak membutuhkan modal, nah, otomatis kan apa? Berarti kita harus bisa mendapatkan supplier dengan harga yang sangat baik kan? Nah, susahnya lagi, ketika sudah ada pembelian kan kadang-kadang kan kita nggak ngerti apakah suppliernya kita tuh punya stok atau enggak. Nah, jadi update stoknya lebih rumit karena kita nggak megang stoknya. Dan yang pasti adalah susah untuk memilih supplier yang tepat, yang dengan harga yang menarik, dengan harga yang bisa diperjualbelikan. Itu kelemahannya dari dropshipper.
Dari sisi keuntungan maupun kerugian, apakah ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Saya Pak izin bertanya, Ya, silakan Bu. ketika kita jadi dropshipper, kemudian barang tersebut hilang kan Pak? Berarti yang tanggung jawab itu di kita ya Pak, bukan di toko tersebut. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Kalau hilangnya selama proses pengiriman, seharusnya nanti dari pihak pengirimnya Bu yang akan tanggung jawab. Jadi kan asumsinya kan kita ini cuma klien yang namanya diganti kan. Jadi statusnya akan sama persis ketika kita membeli secara langsung, kemudian barangnya hilang selama proses pengiriman. Jadi bukan kita yang tanggung jawab, kecuali kalau kita nggak pakai jasa pengiriman ya. Jadi misalnya tiba-tiba hilang karena alasan nggak, dropshippernya harus tanggung jawab. Tapi kalau selama proses pengiriman, yang harus tanggung jawab adalah yang melakukan proses pengiriman, Bu. Baik Pak, berarti hitungannya kita tetap nggak rugi ya Pak, meskipun hilang di pengiriman. Benar. Ruginya itu benar cuma kasih tadi waktu contohnya Pak Anom, Bu. Kalau ternyata barangnya nggak sesuai dengan yang dijanjikan gitu misalnya, itu yang menanggung kan kita kan kita harus apa bertanggung jawab terhadap kualitas barangnya, meskipun kita sendiri mungkin nggak pernah megang barangnya. Ya walaupun kita cuma bisa bilang, oh itu sudah sesuai dengan gambar dan seterusnya. Ya paling-paling konsumennya kita nggak akan beli lagi ke kita aja. Kalau ganti secara finansial mungkin ya enggak. Karena kan juga banyak toko-toko online yang juga yang kayak gitu kan. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Wiji. Apakah ada yang lain Bapak Ibu? Saya Pak, Yuk silakan. eh, ini Pak mengenai susah memilih supplier yang tepat. Gimana Prof kita bisa tahu kalau supplier yang kita pilih tuh udah bagus gitu loh, Prof. Ternyata apakah ada cara untuk melihat ini kualitas supplier sendiri, Prof? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya harus divisit Bu supaya meyakinkan. Artinya kan dropshipper ini untuk jangka panjang. Jadi makanya kan tadi saya bilang salah satu cara untuk memilih supplier di awal itu bisa melalui yang namanya just tip dulu. Kalau just tip kan kita lihat store-nya secara langsung kan, produknya gimana, kita megang barangnya dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita sudah memastikan kita punya supplier dengan produk yang sesuai dengan standar yang kita minta. Nah, yang kedua, susahnya supplier ini kan karena harganya kan mereka juga jualan. Jadi artinya profit marginnya juga akan tipis. Tapi memang gini Bapak Ibu, memang yang paling enak tuh kalau beli barangnya tuh dari luar, jangan beli dari lingkungan sekitar. Misalnya dari Malang misalnya, ngambil barangnya di Tanah Abang, itu kan jauh produknya akan jauh lebih murah. Yang penting kita punya kenalan, kita punya relasi untuk suppliernya. Bahkan kalau eh, pengalaman Bapak Ibu, kalau kita pingin produk fashion yang murah banget di Bangkok itu sangat murahnya luar biasa. Jadi kayak profit marginnya itu kalau teman saya bilang satu apa misalnya celana panjang untuk cewek misalnya legging kayak gitu di pasaran di Shopee Tokopedia itu jualnya 200.000 di Bangkok di pasarnya Bangkok itu dengan produk yang sama persis itu cuma harganya 60.000. Bayangkan Bapak Ibu berarti profit marginnya seberapa besar. Kemudian dulu ada ketika lagi zamannya baju bape, kalau Bapak Ibu ngikutin tren, itu kan sama. Harga jual produk bajunya itu 1,8 juta. Kalau beli di store aslinya yang di Jepang, itu harganya cuma sekitar 900.000. Artinya keuntungannya bisa 2 kali lipat, tapi dengan eh, produknya kecil, tapi jumlah nominalnya besar. Nah, itu memang butuh proses untuk kita bisa memilih supplier yang tepat dan supplier yang bagus. Oke, ada pertanyaan atau masukan lagi Bapak Ibu? Oke ya, kita lanjutkan. Nah, tantangan yang kita hadapi dari sisi dropshipper sendiri adalah yaitu kalau kita tidak pernah visit ke store-nya, otomatis kita akan buta atau tidak paham dengan kualitas barangnya. Kenapa? Karena kan kita nggak pernah, bahkan mungkin kita nggak pernah beli. Kalau kita nggak memulai sebagai just tip dulu, kan kita nggak pernah beli produknya. Nah, artinya
biasanya kalau memang kita arahnya untuk bergerak sebagai dropshipper, kita akan minta tester, Bapak Ibu. Jadi bilang aja, saya ingin menjadi dropshipper dari produk dari toko Anda. Tolong dong dikirimkan produk testernya supaya saya itu bisa membuat katalog atau saya supaya bisa membuat penawaran. Boleh Bapak Ibu. Dan sangat sering terjadi bahwa supplier-supplier itu bisa menjual dengan memberikan free tester. Dan yang terakhir, otomatis segala sesuatunya akan lebih baik kalau ada perjanjian hitam di atas putihnya. Ketika barangnya nggak sesuai, itu nanti yang harus dilakukan apa. Ketika ada ketidaksesuaian dalam proses pengiriman, yang harus dilakukan apa, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, namanya aja prosesnya itu kan kita hanya sebagai perantara. Semakin banyak perantara, prosesnya pasti akan cenderung lambat. Kenapa? Otomatis pasti klien supplier akan lebih memenuhi pelanggan yang directnya mereka, pelanggan yang lebih menguntungkannya buat mereka. Sehingga apa? Dan jalurnya kita komunikasi dengan konsumen secara langsung kan juga terbatas. Termasuk kita bahkan agak susah untuk tracking misalnya barangnya sampai di mana, segala proses pengiriman sampai di mana. Nah, ini salah satu kelemahannya adalah bahwa respon yang cenderung lambat. Nah, solusinya apa? Kalau kita kenal dengan suppliernya, otomatis akan lebih enak. Karena suppliernya otomatis akan lebih mudah untuk dihubungi dan lebih tanggap untuk merespon apa yang menjadi keluhan atau hambatan yang kita hadapi. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu pasti sering mengenal yang namanya istilah COD, Cash on Delivery. Nah, di mana apa? Dalam proses pembelian melalui dropshipper, itu kebanyakan adalah banyak pembeli yang ingin melakukan pembelian secara cash on delivery. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita jalankan, Bapak Ibu, kalau sebagai dropshipper? Artinya cash on delivery itu berarti barangnya kita baru dibayar ketika barangnya itu sampai. Bisa nggak? Jarang ya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kan kita tidak menghandle secara langsung prosesnya. Jadi biasanya kalau dropshipper itu satu modalnya nggak terlalu besar. Artinya biasanya memang pembayarannya dilakukan di depan. Oke, jadi memang proses kelemahannya adalah kita tidak bisa melakukan pelayanan melalui cash on delivery. Tapi biasanya dropshipper itu kita menjualnya adalah kepada rekan-rekan yang kita kenal. Jadi relatif lebih mudah untuk melakukan penjualan untuk mereka membayar di depan, walaupun barangnya masih belum diterima. Kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu, langsung dipotong aja ya. Nah, bagian utama yang perlu dipersiapkan kalau kita mau menjadi dropshipper adalah satu, pasti butuh internet lah ya. Untuk kita berkomunikasi, cari supplier dan seterusnya, gadget untuk melakukan proses pelayanan dengan lebih cepat, untuk melakukan proses order, untuk melakukan proses komunikasi dengan klien, dengan supplier. Dan yang pertama, terutama ini, ada biaya registrasinya ketika kita akan menjadi dropshipper. Terutama untuk yang industri di e-commerce. Jadi nggak semuanya tuh kayak dropshipper tuh selalu free dan terusnya. Kadang-kadang ada biaya untuk melakukan proses registrasinya. Oke, nah cara-cara tahapan yang perlu dilakukan untuk kita memulai sebagai dropshipper, yang pertama yaitu pasti kita harus mencari supplier yang terpercaya. Bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri, bisa dari luar kota, bisa berasal dari luar pulau, dari manapun yang penting bisa memberikan barang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk mendapatkan supplier yang bagus biasanya mulai dari ratingnya Bapak Ibu. Reviewnya dari konsumennya seperti apa, ratingnya seperti apa, itu menjadikan dasar bahwa supplier itu memang bagus atau tidak. Jadi rajin-rajin untuk membaca review atau komen dari pembeli yang sudah membeli di supplier yang akan kita pilih. Nah, kalau ini supplier yang mudah dijangkau itu tidak harus berasal dari kota yang sama ya Bapak Ibu. Kalau dulu iya berasal dari kota yang sama. Tapi kendalanya kalau di kota yang sama biasanya harganya nggak masuk. Jadi biasanya kita mencari keluar yang berasal dari lokasinya kita. Jadi yang berasal dari luar lokasinya kita. Nah, ini
merupakan link-link atau website untuk melakukan memilih supplier. Macam-macam Bapak Ibu, nanti bisa dicoba satu-satu. Bisa sahabatdropshipper.com, resellerDropship.com, dropshipaja.com, dan lain-lain. Itu silakan nanti dicoba. Kalau memang Bapak Ibu ada yang tertarik untuk melakukan proses dropshipping, itu bisa aja cara memilih suppliernya dengan melalui link-link website berikut. Ini sering dipakai dan memang barang yang ditawarkan pun juga relatif lengkap. Oke ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan proses dropshipper, otomatis kan kita juga harus memiliki channel pemasaran yang cepat. Kenapa? Kalau kita kan gini, dropshipper ini butuh menyebarkan informasi sebanyak mungkin. Artinya apa? Kita harus bisa menggunakan digital marketingnya kita, sosial medianya kita, Instagram, TikTok, dan apapun untuk melakukan proses dropshipping. Cuma biasanya Bapak Ibu, kita tidak akan menjelaskan bahwa kita adalah seorang dropshipper. Karena ketika kita melakukan proses penjualan, kita menjelaskan bahwa kita dropshipper, otomatis persepsinya konsumen bahwa harganya pasti akan mahal. Karena ada selisih profit yang memang diambil dari seorang dropshipper. Oke, ada pertanyaan atau masukan Bapak Ibu? Oke ya, sekarang jam berapa? Oke, sementara sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita break terlebih dahulu. Sekarang kan di jam 7.50, kita break 15 menit. Kita nanti akan kembali di jam 20.05 ya Bapak Ibu. Oke, jadi kita akan kembali di 20.05, jam 8:05. Oke, silakan diambil waktu Baik, breaknya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan segera mulai untuk sesi yang kedua. Jadi sesi yang kedua ini nanti kita akan kembali untuk ke breakout room untuk kita melanjutkan diskusi mengenai bisnis plan. Tapi sebelumnya kita akan menyelesaikan dulu materi yang sudah ada. Sebentar, cuma tinggal satu materi. Oke, silakan disaksikan video berikut Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusi berdasarkan dari video ini. Apakah benar era dropship itu udah selesai? Kalau kita lihat, sekarang udah banyak banget platform dari marketplace yang sudah mempersulit dropshipper-dropshipper. Nggak perlu gue sebutin nama platformnya apa, kalian juga udah pasti udah pada tahu bahwa sekarang itu dropship dipersulit. Maka dari itu di video kali ini gue pengen membahas mengenai dropship dan solusinya. Kali aja dapat membantu kalian dan kalian akan mendapatkan insight baru dari video ini mengenai perdropshipan supaya kalian bisa sukses dropship sampai ke depannya. Tapi sebelum itu boleh untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih kalian dan ya karena apresiasi kalian karena gue telah membuat video-video seperti ini khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian dan kali aja video ini dapat memberikan kalian solusi. So yang pertama gue pengen membahas yaitu dropshipper itu tidak memiliki ikatan. So bisa dibilang dropshipper itu tidak memiliki ikatan sama sekali terhadap para importir, supplier, pokoknya sama si seller-seller yang menyediakan produk-produk. Kenapa? Karena berbeda. Kalau misalnya reseller dengan supplier atau reseller dengan importir atau reseller dengan si produksi itu memiliki ikatan. Kenapa? Memiliki ikatan dalam artian mereka ini selalu ngestok. Mereka selalu membeli quantity yang mungkin disediakan sama si supplier atau mungkin dia emang udah request mau quantity segini. Berbeda dengan dropshipper. Dropshipper tidak memiliki ikatan dengan mereka. Karena dropshipper itu akan membeli produk kalau misalnya dia mempunyai orderan. Kalau dia tidak memiliki orderan, maka dia tidak akan order kepada supplier. Ini bisa dibilang dropshipper itu bukanlah prioritas untuk para supplier atau para importir. Bukanlah prioritas. Tapi supplier itu lebih memprioritaskan ke reseller-reseller yang udah tahu mereka itu pasti membeli dengan kuantiti sekian dan sering order. Berbeda dengan dropship. Jadi dropshipper itu tidak memiliki ikatan khusus. Ya, kecuali dropshipper tersebut setiap hari ada orderan. Sering ada orderan, sering ada pesanan masuk yang dimana ujung-ujungnya supplier tersebut bisa mengirimkan karena tiap hari ada orderan. Supplier tersebut ingat, oh dropshipper ini tiap hari ada orderan nih. Tapi kalau misalnya nggak ada orderan atau jarang-jarang ada orderan, kalian bukanlah prioritas. Jadi bisa dibilang ini adalah PR kalian ya.
Tugas kalian untuk mendapatkan orderan yang banyak supaya si supplier tersebut bisa melirik kalian dan kalian bisa membangun ikatan khusus dengan mereka. Menerima resi otomatis. Menemukan seller yang bisa menerima resi otomatis saat ini itu sangatlah sulit. Ya, berbeda dengan era-era beberapa tahun yang lalu, mungkin 3-5 tahun yang lalu, di mana sekarang supplier atau seller-seller yang jualan di online maupun offline itu sekarang sulit untuk menerima resi otomatis. Karena kalau misalnya kalian dropship kan udah pasti kalian butuh nih yang namanya resi otomatis. Karena kalau misalnya kalian dapat orderan, kalian tinggal kasih resinya ke mereka, mereka yang mengirimkan. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa nih untuk mendapatkan kontak mereka, gimana caranya kalian bisa mengirimkan resi otomatis tersebut supaya si supplier tersebut bisa mengirimkan. Nah, berarti poin di sini adalah kalian harus mendapatkan nomor kontak atau nomor WhatsApp si seller tersebut dong. Tapi ada masalahnya di sini. Yang pertama, tidak banyak seller atau supplier yang memberikan atau mengizinkan untuk nge-share nomornya mereka supaya bisa kalian chat ketika mendapatkan orderan dan meminta untuk dikirimkan menggunakan resi otomatis. Yang kedua, mereka ini fast respon atau tidak. Ingat, kebanyakan supplier atau ya seller-seller yang punya stok produk, mereka itu belum tentu fast respon. Karena mereka merasa kayak, lu ordernya cuma sedikit-sedikit, ya malas gue ngeresponnya. Udah gitu mungkin mereka banyak juga yang ngechat dan kalian tuh tenggelam. Jadi fast respon itu ya mungkin agak sulit kalian dapatkan. Lalu yang ketiga, ini yang baru-baru aja terjadi. Kurang lebih sekitar 3 atau 5 bulan belakangan. Ini lagi banyak isu-isu yang beredar dan gue pun mendapatkannya. Jadi banyak chat yang masuk ke platform marketplace menanyakan mau beli quantity banyak, minta nomor WhatsApp. Ketika kita kasih nomor WhatsApp-nya, dia malah memberikan link atau mungkin file yang dapat menghack akun kita. Jadi, trust issue semakin tinggi. Jadi, banyaknya oknum-oknum seperti ini yang meminta nomor WhatsApp, sehingga seller sekarang udah nggak ada yang percaya untuk memberikan nomor WhatsApp. Takutnya penipuan. Jujur gue masih bilang, tadinya banyak banget seller yang mengizinkan dan masih banyak banget seller yang memberikan nomor WhatsApp-nya. Tapi sekarang, gara-gara oknum-oknum yang seperti ini, yang bisa nge-hack akun-akun orang gara-gara dapat nomornya, sekarang seller jadi trust issue-nya tinggi banget dan mereka nggak mau kasih nomor WhatsApp mereka. Dropship and product. Dropship itu sampai hari ini itu masih banyak dan masih banyak juga yang bisa berhasil dalam dunia dropship. Jadi bukan berarti era dropship itu selesai. Karena selama produk itu masih ada dan selama produk selalu ada yang baru, maka dropship itu selalu bisa jualan. Tinggal gimana caranya, PR kalian adalah bisa menemukan produk yang tepat dan produk yang selalu up to date supaya kalian tetap bisa laku untuk dropshipnya. Karena kalian nggak jauh-jauh dari produk dan kalian juga menemukan produk yang lagi viral, produk yang lagi populer, atau produk baru yang lagi blue ocean di market. Lalu kalian menemukan seller atau supplier yang mempunyai produk tersebut juga. Nah, gimana caranya kalian menemukan 2 titik ini? Produk yang viral, produk yang laku, atau produk yang masih baru-baru, lalu ada seller yang punya produk tersebut dan bisa resi otomatis dan fast respon. Nah, kalian bisa menemukan 2 hal ini, maka dropship kalian itu akan jauh lebih lancar dan jauh lebih jaya. Nah, hal inilah yang sulit. Makanya gue bisa bilang, dropship itu masih bisa sampai hari ini dan eranya tidak selesai. Namun, jadi jauh lebih sulit. Dan sekarang adalah tugas kalian untuk menemukan yang tadi gue bilangin. Diam-diam menjadi reseller. Banyak banget dropshipper yang sukses, teman-teman. Dan diam-diam mereka ini dari dropship sekarang menjadi reseller atau mungkin bisa produksi sendiri atau mungkin menjadi importir. Nah, kalian apakah pernah menemukannya? Gua pernah menemukannya. Ada beberapa orang yang ngobrol sama gua, mereka tadinya awalnya adalah dropshipper. Dropshipper yang ngambil kayak tadi, resi otomatis. Namun ketika modalnya udah mulai terkumpul, baik dari jualan online, baik dari dia bekerja, lama-lama akhirnya dia bisa nih untuk stok produk jadi reseller, impor sendiri, atau bahkan produksi. Bahkan yang gue kenal ini, ada yang produksi bahkan sampai jadi official store. Yang berarti mereka membuat brand dan membuat PT untuk menjadi official store. Dahsyat banget gak sih? Awalnya dropshipper, tiba-tiba malah jadi official store. Dari awalnya dropshipper, jadi importir. Dari awalnya dropshipper, jadi reseller. Nah, di sini tuh banyak banget dropshipper yang seperti itu. Tapi mereka itu diam-diam. Jadi diam-diam menghanyutkan, teman-teman. Makanya gue bisa bilang kayak, sekarang tuh, ya bisa. Cuman sekarang adalah tugas kalian. Apakah kalian mudah menyerah? Apakah kalian tidak mau berusaha lebih? Dan apakah kalian itu tidak pintar dalam memaintain produk, profit kalian, lalu perputaran uang kalian, supaya kalian nggak mau dong stuck jadi dropshipper. Karena jadi dropshipper itu banyak jeleknya juga, teman-teman. Bisa dibilang kayak
kalian nggak tahu stok produknya ready atau enggak. Yang kedua, kalian itu untuk mendapatkan pengiriman yang lebih cepat lebih sulit karena ya nunggu mereka nunggu supplier tersebut ngirimin. Yang ketiga, sulit untuk mendapatkan respon yang cepat dari si seller atau supplier. Lalu produk-produknya juga nggak bisa banyak yang dieksplor. Jadi banyak juga kerugian walaupun ada juga keuntungannya yang banyak. Tapi kita ngomongin kerugian aja nih. Makanya nggak mungkin kalian stuck terus jadi dropshipper dong. Pasti kalian ingin berkembang. Maka jadilah dropshipper yang pintar dan bijak. Jadi sampai hari ini gue bisa bilang kayak dropship masih bisa, tapi lebih sulit. Ya gue rasa semua bisnis juga sulit lah ya. Nggak ada bisnis yang gampang. Nggak ada bisnis yang mudah. Kalaupun ada bisnis yang mudah, berarti kerja kerasnya harus jauh lebih ekstra. Jadi semua bisnis itu pasti ada susah dan gampangnya. Jadi nggak mungkin ada yang instan, kecuali money laundry. Kita kan ngomongin soal money laundry ya. Kita ngomongin soal bisnis yang bener-bener bisnis yang kita dapatkan uang dari era digital. So, jadi buat teman-teman di sini yang dropshipper sampai hari ini, tetap semangat, tenang aja. Dropshipper itu masih bisa, walaupun lebih sulit. Yang penting kalian harus pintar dalam memaintain produk, menemukan produk, memaintain keuangan kalian, profit kalian, dan sebagainya. Tolong serius banget nih dalam jalin dropship. Karena jangan sampai kalian stuck jadi dropshipper terus. Berkembanglah menjadi reseller, berkembanglah menjadi importir, berkembanglah jadi produksi sendiri, sampai bahkan bisa jadi PT atau official store. So that's it, segitu aja video dari gua. Semoga membantu kalian dan menambahkan wawasan baru untuk kalian. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan komen aja. Atau mungkin kalian pengen sharing dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari video tersebut, Bapak Ibu? Menjadi dropshipper itu ada kekurangan sama kelebihannya sih Pak. Lalu apalagi Bapak Ibu? Di era sekarang menjadi seorang dropshipper itu sudah bukan hal yang mudah. Artinya sudah banyak yang menjalankan, kemudian juga hal-hal penipuan pun juga banyak terjadi, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Artinya apa? Yang perlu kita kembangkan adalah pola pikirnya kita untuk maju. Ketika kita saat ini masih belum memiliki modal yang besar, modal yang cukup, kita bisa memulai prosesnya untuk mengumpulkan modal dengan menjadi dropshipper. Tapi yang harus kita pelajari adalah kita jangan hanya berhenti sampai menjadi seorang dropshipper. Ketika kita sudah mulai mengenal nanti yang namanya supplier, bisa aja nanti kita akan berubah menjadi reseller lebih besar, bahkan nanti kan ada contoh kasusnya sampai menjadi importir. Artinya apa? Berpikirnya maju, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar, oke, saya sudah senang kok menjadi dropshipper aja senang. Tapi itu harus berkembang. Karena persaingan pasti akan semakin besar, persaingan pasti akan semakin kencang. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk semakin berkembang, otomatis kita akan kalah dengan persaingan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Izin tanya Pak, Ya kan, Bu Biji? tadi ada dijelaskan di video tadi ya Pak, menerima resi otomatis. Itu maksudnya seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, jadi kan kalau kita sebagai seorang dropshipper, itu kan nanti kayak proses pengiriman apapun itu kan memang akan dilakukan dari pihak suppliernya, Bu. Jadi artinya resi untuk bukti pembeliannya itu akan tercetak secara otomatisnya itu adalah dari sisi supplier, tapi menggunakan namanya kita. Artinya kita sebagai seorang dropshipper itu tidak perlu menyiapkan resi pembayarannya, Bu. Yang menyiapkan adalah dari sisi suppliernya. Gitu, semoga bisa menjawab Bu Wiji. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Izin tanya, Prof. Silakan, Pak Nom. Kalau dari dropshipper ini, kalau dilihat dari fungsi tugas sama pekerjaannya itu, yang dikerjakan dia, apa bedanya dengan marketing di suatu perusahaan, Prof? Karena tadi saya sempat tanya ke Mbak Sulfi, itu kan nggak mengganggu sama sekali ini ya sebagai supplier. Jadi kayak ngebantu malah. Jadi kayak jadi marketingnya gitu. Jadi apa ada perbedaan secara fungsi gitu, Prof? Makasih, Prof. Secara tujuannya agak beda, Pak. Kalau perusahaan marketing kan otomatis yang dijual adalah produk dari organisasinya. Nah, ketika kita menjual produk dari organisasinya, marketing belum tentu mendapatkan komisi. Sales belum tentu mendapatkan komisi. Bisa saja hanya mendapatkan penghasilan bulanan. Tapi tetap ada target. Tapi kalau soal dropshipper itu kan level rendahnya dulu, yang paling bawah dulu kan Pak. Artinya kita bisa menentukan arahnya kita mau kemana. Profit yang mau ditentukan kita juga berapa,
Termasuk kita tidak ada target kan kalau dropshipper. Karena kita benar-benar menentukan dari diri sendiri dan kita kerjanya adalah untuk diri sendiri, bukan untuk organisasi. Artinya ketika nanti marketing tidak menghasilkan sesuatu, yang akan terkena dampaknya adalah seluruh organisasi. Sedangkan dropshipper ketika nanti tidak melakukan proses penjualan apapun, yang menanggung resikonya hanya diri sendiri. Tapi prosesnya namanya aja jualan ya Pak. Jualan kan pasti yang dipakai adalah teori pemasaran, teorinya marketing. Mungkin prosesnya bisa relatif sama, tapi tujuannya yang beda. Oke, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak Anom. Apakah ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Kalau misalnya untuk kan tadi kan sekarang lagi beresiko kayak penipuan gitu ya. Cara mengantisipasi supaya nggak terjadi penipuan lewat momen gitu gimana? Kan soalnya kalau orang tanya gitu kan lebih sering ke pesan ya. Atau lewat WA gitu kan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fatim. Jadi gini, kalau proses penipuan ini kan adalah eh, tiba-tiba kayak kita di WhatsApp dihubungin oleh orang terus pesannya dalam jumlah besar, tapi ternyata ketika dibeli ternyata nggak jadi dibatalkan proses pembeliannya. Kalau saya tetap kembali ke komitmen dari dropshipper. Ketika proses pembelian itu harus dilakukan proses pembayaran terlebih dahulu. Ketika si konsumen ini tidak mau melakukan proses pembayaran terlebih dahulu, jangan diproses untuk dilakukan pembelian. Artinya apa? Karena ketika kita belum menerima uangnya, tapi kita sudah berani untuk membeli produknya, bahkan mengirimkan produknya, otomatis ketika klien atau customer ini nggak membayar, kan kita yang akan rugi. Jadi kembalikan ke konsep dropshipper bahwa dropshipper itu tidak butuh modal, artinya barang baru kita belikan ketika kita sudah menerima uangnya. Gitu mungkin ya Bu Fatim ya. Oh. Tapi kadang ada orang yang nggak mau bayar kalau barangnya nggak dikirim dulu gitu kan ada juga kayak gitu, Prof. Benar, benar. Nah, artinya mereka minta tadi yang cash on delivery kan. Jadi artinya baru mau bayar kalau barangnya diterima. Nah, saran saya kalau kita tidak mengenal dengan calon customer yang dengan karakteristik seperti ini, jangan diladenin Bapak Ibu. Artinya kita nggak perlu melayani konsumen yang mau bayarnya adalah cash on delivery. Karena resikonya akan semakin besar, apalagi kalau kita tidak mengenal konsumen tersebut. Kalau misalnya konsumen tersebut adalah tetangga sebelah rumahnya kita, ya mungkin masih masuk akal lah. Karena kan kita bisa melakukan proses follow up dengan lebih mudah. Tapi ketika kita tidak mengetahui latar belakangnya, kita tidak mengetahui background dari calon customernya kita, dan mintanya adalah cash on delivery, sebaiknya tidak dipenuhi untuk proses pemesanannya. Ya, gitu ya Bu Fatim ya. Iya, baik, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Mbak Novandan, ujiannya kapan ya Mbak? Kalau boleh tahu tanggalnya. Kita kurang 2 pertemuan lagi ya Pak. Jadi untuk ujiannya periode 29 Mei sampai 5 Juni. Nanti dikasih tenggat waktu 1 minggu Oh, biasanya Pak. oke, siap. Oke, jadi Bapak Ibu, sebelum kita nanti masuk ke breakout room untuk berdiskusi, jadi minggu depan kita akan satu kali materi lagi, akan ada satu materi yang akan kita bahas sekali lagi. Kemudian silakan ditanyakan sehubungan dengan bisnis plan. Jadi harapannya bisnis plan-nya sudah matang di minggu depan. Karena nanti untuk yang di pertemuan ketujuh, nanti isinya hanya akan presentasi untuk final project dari bisnis plan. Oke, jadi silakan setiap kelompok kalau sudah misalnya sudah bisa produksi, mau ditunjukkan video juga boleh. Intinya kita akan berdiskusi panjang lebar mengenai bisnis plan dari masing-masing kelompok. Oke, kemudian nanti UAS-nya saya akan berikan hasil dari bisnis plan-nya Bapak Ibu. Jadi artinya gini, kalau Bapak Ibu mengikuti proses perkembangan kelompoknya dengan baik, artinya mengikuti dari awal, mengikuti proses pembuatan bisnis plan-nya, memahami proses yang dilakukan, otomatis UAS-nya pasti akan bisa menjawab. Jadi nggak akan ada teori misalnya gini, dropshipping adalah apa? Kita nggak akan ada teori yang kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Jadi lebih ke arah kita akan melakukan self assessment, termasuk kita menilai kelompoknya kita seperti apa,
terhadap proses yang sudah dilakukan. Jadi harapannya Bapak Ibu, eh, kalau saya sih yakin sih yang ada di sini ini kan yang otomatis yang aktif-aktif yang selalu masuk kan, otomatis Bapak Ibu pasti akan bisa menyelesaikan ujian akhirnya dengan baik. Tapi mengisilah dengan kejujuran Bapak Ibu karena akan ada yang namanya assessment untuk partner, assessment untuk anggota kelompok yang lain, termasuk assessment untuk kelompok lain. Oke, jadi misalnya gini, Pak Kiki nanti di ujiannya akan diminta untuk menilai kelompok mana yang dianggap memiliki bisnis plan yang paling menarik. Jadi otomatis Bapak Ibu harus melihat, memberikan pendapat atau memberikan masukan terhadap bisnis plan dari kelompok-kelompok yang lain. Silakan nanti dilakukan penilaian, tapi berharapnya nilainya secara adil. Misalnya, kelompoknya Bu Antik ini ternyata kreatif banget, tapi karena saya nggak suka sama Bu Antik, jadi nilainya saya kasih 60 aja. Nah, jangan kayak gitu Bapak Ibu. Tapi juga jangan, misalnya gini, kelompoknya Pak Anom ini ternyata biasa aja produknya. Tapi kan saya sohib sama Pak Anom, jadi Pak Anom saya kasih 100 gitu. Ya, jangan gitu Bapak Ibu. Kita belajar untuk melakukan penilaian secara profesional. Kemudian nanti ketika ada rekan kelompok yang memang tidak memberikan sumbangsih apapun, silakan dinilai sesuai dengan performancenya masing-masing. Boleh dikasih catatan, misalnya, oh ternyata Bu Erna ini kalau meeting nggak pernah hadir. Yang membuat, enggak Bu, saya tahu Bu yang bikin yang nah, makanya saya ngasih contohnya Ibu supaya nah, artinya nanti ketika kita menyebutkan penilaian yaitu sesuai memang performance dari masing-masing anggota kelompok. Supaya kita terlihat ya, kita kan harus fair bahwa yang memang memberikan sumbangsi yang besar, ya berarti nilainya harus dikasih nilai maksimal. Tapi yang tidak pernah terlibat sama sekali, ya kalau bisa lulus, ya puji Tuhan. Kalau nggak bisa lulus, dia nanti menghubungi Mbak Novanda, gitu ya. Oke, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Ya, karena kelihatan Bapak Ibu dari awal pertemuan sampai sekarang yang aktif ini ya hanya ya orang-orang yang relatif sama. Jadi ya nggak apa lah. Ini kan proses sama-sama kita untuk belajar ya. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita mau absen dulu aja ya Mbak Novanda ya. Setelah ini kita akan masuk ke breakout room. Kemudian nanti silakan berdiskusi, silakan dikembangkan bisnis plan-nya. Saya akan masuk kembali ke masing-masing kelompok. Kalau misalnya memang sudah tidak ada hal yang mau dipertanyakan atau dibahas, silakan Bapak Ibu juga bisa meninggalkan Zoom-nya secara langsung. Tapi artinya nunggu saya masuk dulu ya. Kita akan berdiskusi di masing-masing breakout room dulu. Kalau misalnya saya sudah selesai masuk ke kelompok masing-masing, kemudian sudah tidak ada hal lagi yang akan didiskusikan, silakan boleh meninggalkan kelas, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Mbak Novanda kalau mau didokumentasikan terlebih dahulu. Tadi kebetulan sudah saya screenshot waktu pas bagus, Prof. Eh, untuk absensi juga sudah saya input, jadi mungkin ini langsung saya open aja ya, room Oke, silakan. untuk breakout roomnya Terima ini. kasih, terima kasih Mbak Novanda. Siapa? Ini nanti saya di breakout room dimarahi sama Bu Erna ini. Pak, saya kan yang aktif. Oke, silakan boleh masuk ke roomnya masing-masing, Bapak Ibu. Malam, Mbak Novanda. Ya, halo Pak. Ya, sudah kelar semua ya. Masing-masing kelompoknya sudah selesai. Jadi kalau Ya. mau dunia diakhiri boleh. Oh ya Pak. Ini sudah selesai semua ya berarti Pak. Sudah lima kelompoknya sudah selesai semua. Oh ya, siap Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam, Mbak Novanda. Selamat malam Pak Ronald.